Nah, ibu daripada ibu nonton gosip, ya, lebih ibu belajar agama. Untuk apa? Ketika didik anaknya. Kan bagus kalau ibu punya pemahaman agama, sehingga apa? Anak bisa tempatnya bertanya. Anak nanya, "Bu, kenapa itu tahun lahirnya Nabi disebut tahun gajah?" Dia bilang ibunya, "Karena bukan tahun kambing goblok." Karena dia juga beleng-beleng. Tapi kalau ibunya tahu, dia bisa jelaskan. Ya, nah, kau pakai tanganmu makan lebih utama pakai daripada pakai sendok. Kenapa? Dia jelaskan melalui medis bahwa di tangan ini ada bakteri-bakteri. Kalau dia campur dengan makanan, maka bakteri itu lebih cepat hancur di dalam perutmu dibanding kau pakai sendok. Oh, anak tahu. Oh, pantas sunnahnya begini. Dan orang yang punya ilmu dengan baik, hidupnya akan tenang. Orang yang punya ilmu dengan baik, hidupnya akan tenang. Contoh, ada yang pernah tanya saya, "Ustaz, saya dengar ceramah katanya kalau Ramadan boleh berhubungan suami istri. Kalau malam," saya memang boleh. Yang penting istrimu. Biar malam tidak boleh kalau selingkuhmu. Jadi istri boleh kalau malam. Dia bilang apa? "Astagfirullah Ustaz, saya sudah 5 tahun biar malam tidak juga." Kadongok kok. Makanya belajar ku agama. Coba, kalau punya agama kan enak hidup. Maka ibu belajar agama. Inilah pentingnya. Pertama kata Nabi, tuntut ilmu pengetahuan. Maka ayat pertama turun, Iqra, baca. Tidak bisa tiap pekan ibu, sekali sebulan dah kumpul-kumpul. Cuma kalau datang kayak begini bu, jangan bersaing. Kada tong ibu-ibu pergi begini damai tapi gersang. Damai tapi gersang. Jadi korbanlah yang gosip. Apa? Dan tidak cerita tapit mulutnya dong. Penyakitnya ibu-ibu. Apa? Pals tuh lipstiknya. Kenapa kau tahu? Melengket di giginya. Datang pengajian cuma datang mencela. Saya paling sering korban itu bully. Saya lewat ibu-ibu langsung, itu juga bajunya waktu di YouTube. Sudah, ini yang jadi masalah, masuk setan. Ibu gosip. Maka yang baik kalau diajak gosip, apa jawaban ibu? Na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu. Karena rajinnya pengajian istrinya, iya. 4 kali pengajian 1 bulan itu istrinya, tapi kasihannya suaminya selingkuh. Nah, untuk apa ibu cerita begitu? Apa faedahnya? Mestinya ibu, na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah. Belum tentu suami kita lebih baik dari dia. Sudahlah, tidak usah cerita itu. Tapi kan kita bukan ini. Yang kita lebih senang, iya. Padahal tidak tahu itu. Ilmu cokdo. Dia bukan urusan dan urusi toge. Dan selalu saya istilahkan toge. Ibu-ibu tahu toge? Coba lihat toge. Selalu ikut campur toh. Soto Banjar ada, tahu ada, pecel ada, gado-gado ada. Nah, karena dia selalu ikut campur, makanya Allah takdirkan tidak ada yang lurus, semua bengkok. Makanya kalau ada ibu-ibu kumpul begini, bila sindir aja Pak, toge nih ya. Sudah? Nah, 1 ayat pertama turun, Allah perintahkan untuk belajar. Belajar. Nah, yang kedua, kalau bapak mau sukses dunia akhirat, setelah itu ahsin kalamaka, haluskan tutur katamu. Demi Allah, tidak ada orang yang benci orang santun bicara. Makin tinggi jabatannya, makin banyak hartanya, makin status sosialnya baik, tapi kalau santun bicara, orang makin senang. Bahkan apa? Dia akan menjadi teladan buat orang lain. Kau lihat itu, orang kaya itu, bangsawan, pejabat suaminya, masa? Kok lembut betul istrinya ngomongnya? Nggak kusangka, baik betul istrinya. Orang akan jadi kagum. Tapi ini bukan pejabat istrinya. Suaminya bukan orang kaya, bukan bangsawan, bukan pejabat. Kasarnya bicara.
Tidak ada yang senang itu begitu. Maka orang semakin santun ngomong, makin dicintai orang. Coba, adab, santun ngomong. Maka saya tidak masuk akal saya, Pak, kalau ada penceramah, pengkhotbah memaki-maki. Sebab tidak ada dalam Nabi contohkan itu. Tidak ada Nabi mencontohkan memaki-maki orang. Orang datang kepada Nabi dalam keadaan jengkel pun pulang masuk Islam. Memaki-maki Nabi pulang masuk Islam. Coba lihat itu. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau mau sukses dunia dan akhirat, haluskan tutur katamu. Kata orang Bugis, pakai sini ampe-ampemu. Baguskan, Pak. Makin santun kita bicara, makin orang senang. Kalau ada orang senang nanti kalau dipuji, pujilah dia. Kalau nanti dia senang kalau dipanggil, dipuji, puji. Bapak juga tidak rugi. Kenapa? Menyenangkan hati orang itu bahagia, ibadah. Kalau dia senang kalau dipanggil bos, panggil bos biar dia senang. Tidak apa-apa, membahagiakan orang itu ibadah. Maka saya juga rasakan itu. Kalau saya baru ketemu orang, Ustaz, tambah mudah Kiku lihat. Saya tahu dia bohong sama saya. Tapi tidak apa-apa, saya senang juga. Saya bilang, saya tahu kau bohong, teruskan aja. Tidak apa-apa, saya senang juga itu. Dan tidak apa-apa, menyenangkan hati orang. Tutur kata yang lembut, insya Allah membuat kita bahagia dunia akhirat. Tidak ada musuh, Pak. Ada tokoh yang merasa dirinya tokoh di Indonesia ini. Sumber kegaduhan, kenapa mulut tidak bisa dikontrol? Biar Bapak hebat, kalau mulut tidak suka dikontrol, tidak bisa, orang tidak senang. Kenapa? Bukan budaya orang Indonesia itu memaki-maki. Kalau Anda bilang demokrasi, iya demokrasi. Tapi dalam hidup sosial ada namanya fenomena, masalah. Idealnya memang mau dikatain apa saja, tidak ada masalah. Tapi budaya kita tidak bisa menerima itu. Maka orang yang baik, santunlah berbicara. Tidak ada musuh, Pak, kalau Bapak bicaranya santun. Tegas terhadap hukum, tidak mesti kasar. Saya dosen, Pak. Saya terapkan hukum dari mahasiswa saya, tidak harus kasar. Adik-adik, ini hari masuk perjanjian kita jam 8.30. Nah, setuju? Setuju. Jam 8.45 tidak boleh lagi ada yang masuk. Tolerirnya 15 menit. Siapa yang terlambat 4.46 tidak boleh masuk. Setuju? Setuju. Pekan depan masuk. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum dek. Boleh masuk Ustaz? Jam berapa nih dek? Hampir jam 10 Ustaz, kurang 2 menit. Jam berapa perjanjian? Jam 8.45 Ustaz. Berapa nih sekarang? Hampir jam 9 Ustaz, kurang 2. Berarti dah boleh masuk Ustaz. Ya, minggu depan pergi masuk dek. Tunggu mak di luar kalau mau cerita. Keluar, enggak sakit hati. Tapi coba kalau baru masuk, terlambat lagi dogo ini, keluar kok. Keluar nak kasih kempes bawa motor tak, Pak. Makanya tutur kata yang lembut. Coba kalau orang Sulawesi dikasari, dia tikam kita, Pak. Kasih bapak kasih duit pakai kaki. Ini duit 5 juta ya Beko. Biar saya miskin, jangan kau hina saya, ku tabok kok. Itu. Tapi kalau lembut, Pak, tidak ada orang tidak senang orang bicara lembut. Maka itu wasiat agama, wasiat Nabi. Kalian mau sukses, ahsin kalamaka, haluskan tutur katamu. Yang ketiga, kalau kalian mau sukses, as-sadaqatu, bersedekahlah. Demi Allah, bu-ibu, tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Tolong carikan ibu, sahabatnya ibu yang dermawan bangkrut. Tak ada. Yang bangkrut gara-gara apa? Pelit. Kenapa? Banyak doakan orang sial. Coba kalau ibu dermawan, sudah meninggal pun orang doakan. Sudah kita pergi ziarah kubur, lewat kuburnya ibu, baik sekali ibu ini waktu hidup. Bayangkan itu semua masjid yang tanggung tegelnya. Itu masjid kau tempati sholat itu. Ini ibu yang berikan. Bacakan Fatihah. Padahal sudah 5 tahun meninggal, orang masih mengenangnya. Bapak ada tahu namanya Masjid Sudirman di Makassar, sampingnya Bang Sulsel. Coba itu kalau bapak di situ sholat Jumat, ada 3 orang yang selalu didoakan setiap Jumat.
Mari kita kirimkan suratul Fatihah. Jamaahnya sekitar 2000 orang itu di masjid. Suratul Fatihah kepada siapa? Andi Oni Tandrigepa. Yang kedua, Andi Odang. Kenapa? Beliau yang membangun masjid itu berdua. Sehingga tiap Jumat orang doakan, padahal sudah bertahun-tahun meninggal. Kenapa? Dermawan. Tapi kalau ibu pelit, jangankan mati, lewat masih hidup ibu didoakan siang. Benar Pak. Lewat mobil kita apa dibilang, mudah-mudahan tabrakan, pelit betul.